dari inovasi menjadi bisnis. Ya, benar. Dari mulai riset, inovasi jadi bisnis. Jadi dari ujung ke ujung ya. Dari Iya. ujung ke ujung. Bersyukur mungkin kami dipertemukan dengan inovator-inovator yang bisa mungkin mengakomodir supaya kami ini bisa dibantu, disupport Iya, iya. terkait dengan kendala kami itu. Ada minyak goreng Iya. mengandung kolesterol. Betul. Datanglah si teh ini. Iya, untuk Habis makan menurunkan- keripik, Makan minumlah teh ini. ini. Untuk Jadi menurunkan Untuk menurunkan kolesterolnya. Betul sekali. Itu baru Jadi- 2 UMKM. belum 100. UMKM. Jadi kita bisa Jangan-jangan kerjasama nih, Betul. bundling produk. Siap. bundling produk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini perkenalkan diri dulu, saya Dandi dari panitia Gitu Expo tahun 2023 yang hari ini akan menjadi moderator pada rangkaian acara Gitu Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 November 2023. Dan hari ini adalah rangkaian pertama, yaitu podcast yang kita adakan pada tanggal 14 Oktober tahun 2023, dan hari ini diisi oleh beberapa narasumber. Pertama dari Ketua Panitia Gitu Expo, ada Bang Togar Simbolon, dan ada juga dari perwakilan inovator USU Enterprise, Bang Mahendra. Selanjutnya ada dari pelaku UMKM Kota Medan, yaitu Kak Pipin. Dan sore hari ini kita akan berbicara santai dan berdiskusi bagaimana inovator yang ada di Kota Medan dan UMKM di Kota Medan yang bisa kita sama-sama pertemukan lewat acara ini, dan semoga dapat bermanfaat dari masing-masing pihak lewat acara ini. Dan mungkin langsung saja kita akan berkenan dahulu ya, dan saya akan memberikan masing-masing narasumber kita, dimulai dari Bang Togar Simbolon. Waktu dan tempat, terima kasih, silakan. Ya, makasih Bang Dendi. Saya sebagai Ketua Pelaksana Gitu Expo 2023, nama saya Togar Simbolon, merupakan alumni ITB yang ada di Sumatera Utara. Lanjut langsung. Terima kasih Ya, Bang Togar. ya. Selanjutnya dari Bang Mahendra sendiri. Ya, siap. Selamat siang menjelang sore ya semuanya. Yang sering. Terima kasih, dan perkenalkan saya Rizky Mahendra sebagai salah satu Site Marketing Office di CP Gaharu Wana Insani, salah satu produk inovasi yang ada di Kota Medan, khususnya dari Universitas Sumatera Utara. Oke, itu aja. Terima kasih Bang Mahendra. Selanjutnya dari Kak Pipin, boleh? Selamat sore, perkenalkan nama saya Vivin Subianti. Saya adalah pemilik dari usaha UD Kunyahan Medan, dengan produk unggulan kami adalah Kriken. Ini dia produknya. Senang sekali bisa berpartisipasi di acara ini. Mudah-mudahan di forum ini kami bisa memberikan saling bermanfaat di semua pihak. Terima Oke, kasih. terima kasih Mbak Pipin. Jadi ini teman-teman semua nih harus tahu juga, dari kedua pihak yang datang ini, dari USU, Inovator, Ya. dan UMKM sendiri sudah memiliki produk yang nantinya bisa menjadi inilah motivasi untuk teman-teman semua, ataupun UMKM yang masih belum merasakan keraguan-keraguan. Dengan diskusi ini kita bisa mendapatkan informasi lewat pengalaman dari Mbak Pipin dan dari Bang Mahendra. Siap. Mungkin langsung saja kita ke Bang Togar dulu lah, cerita sebenarnya Gitu Expo ini apa sih Bang sebenarnya, dan tujuannya apa gitu diadakannya kegiatan ini? Baik, makasih Bang Dendi. Gitu Expo ini sebenarnya dilatar belakangi pengamatan atau penglihatan kita di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Iya. Begitu banyak UMKM yang tumbuh, terutama di bidang makanan ya, hasil-hasil pertanian. Nah, kami yang ada di pengurus ITB Sumatera Utara, Ikatan Alumni ITB Sumatera Utara, berinisiatif ya, bagaimana kita sebagai alumni perguruan tinggi yang bergerak di bidang teknologi bisa memberi peran sertanya, bagaimana UMKM ini bisa tersentuh oleh teknologi terbaru. Idenya seperti itu. Kita coba
merancang mendesain suatu acara namanya Gitu Expo 2023 alumni ITB. Rencananya akan dilaksanakan di MSCC tanggal 10 sampai 12 November 2023 yang akan diikuti oleh 100 UMKM terseleksi gitu. Terus di sana juga akan ada 10 inovator minimal ya yang akan hadir untuk meramaikan expo ini, dan 10 lembaga perguruan tinggi dan lembaga-lembaga terkait yang masih berhubungan dengan inovasi, teknologi dan UMKM. Nah, idenya sebenarnya bagaimana penemuan-penemuan teknologi yang ada itu bisa diberdayagunakan oleh UMKM kita yang selama ini mungkin tidak terkoneksi karena minimnya informasi, minimnya koordinasi antar lembaga yang ada, yang selama ini kan banyak terlibat nih dari pemerintah, dari BUMN, dari berbagai pihak yang katanya akan programnya itu untuk pembinaan UMKM, masing-masing melakukan program-programnya. Nah, kita masuk di antara ini semua, kalau bisa menghimpun kekuatan-kekuatan ini, karena kita ada di Medan, biasanya kan dari program-program yang ada itu dari pusat gitu ya, dari pusat tidak in charge di Medan. Nah, kita alumni ITB yang ada di Sumatera ini selalu di sini, bahkan menjadi customernya juga gitu. Dan perguruan tinggi yang ada di sini juga teman-teman kita di USU banyak menjadi dosen. Nah, jadi koordinasi ini akan lebih mudah karena memang kita sama kita ini semua gitu. Nah, harapan kita dari 100 UMKM yang terseleksi yang ikut ini akan kalau bisa semua itu menjadi lebih baik dalam sisi penyediaan bahan baku, proses produksi, marketing, after sales-nya, bahkan sampai bagaimana dia bisa go internasional. Visinya seperti itu. Bagaimana kita semua sumber daya yang ada itu kita ramu, kita bangun sistem koordinasi, sistem komunikasi yang baik sehingga bisa saling menopang, saling memberi informasi, saling membantu. Kira-kira gitu. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Ini baru awal. Ini akan proses panjang, pekerjaan yang sangat panjang dan mungkin melelahkan juga. Tapi kalau kita bangun dengan tetap semangat, mudah-mudahan tujuan kita tadi membawa UMKM ini menjadi lebih baik dalam segala hal, mulai dari persiapan produksi sampai kepada penjualannya, bahkan sampai kepada manajemen katakanlah keuangannya, bagaimana pendanaan itu bisa diakses, barangkali seperti itu. Nanti di expo ini juga kan ada lembaga perbankan juga yang akan ikut terlibat, keperizinan dan seterusnya. Nah, itu harapan kita. Semoga program ini bisa berkesinambungan. Seperti saya katakan tadi, ini baru awal. Nanti akan ada program berikutnya yang akan kita terus kerjakan bersama-sama menjadi sebuah program yang bisa konsisten di Medan dan Sumatera Utara untuk membina UMKM ini. Itu yang berkaitan dengan UMKM Expo ini. Wah, terima kasih Bang Togar atas penjelasannya. Jadi sebenarnya ini acara ini untuk teman-teman ketahui pertama kali nih Bang ya diadakan Kota Medan ya. Ya, ini pertama kali diadakan dan dalam hal ini kita didukung penuh oleh teman-teman kita dari pengurus pusat. Oke. Sehingga kita punya kekuatan lebih lah ya. Artinya sumber daya kita menjadi lebih besar. Kita lebih confidence untuk melaksanakan ini karena memang dukungan teman-teman dari pengurus pusat juga. Ketua umum kita sangat mendukung program ini. Jadi kegiatan ini kolaboratif alumni untuk UMKM. Betul sekali. Oke. Dan ini tadi cukup bagus ya. Tadi ada beberapa poin yang disinggung oleh Bang Togar dari sisi yang menjadi mungkin masalah dari UMKM dan mungkin inovator tahu jawabannya. Dan kami di sini sebagai fasilitator dalam hal ini Gitu Expo ingin membantu UMKM lah, dan di si inovator ini pengen mencari kemana nih inovasinya dipertemukan seperti itu. Dan saat ini kita sudah ada 2 orang juga yang menjadi narasumber kita, dan langsung saja saya ke Bang Mahendra, inovator. Siap. Boleh jelaskan Bang, inovator apa sih sebenarnya yang akan dibawa, dan mungkin program-program apa yang udah dijalankan atau produknya seperti apa dan inovasinya seperti apa? Oke, terima kasih kesempatannya di sore hari ini ya di podcast Gitu Expo 2023.
Tadi kita memperkenalkan diri, kita salah satu produk inovasi dari Universitas Sumatera Utara. Kali ini kebetulan kita sebagai produk inovasi teh daun gaharu. Ya, jadi kita 2021 terbentuk sebagai tim pra-startup dari Kemenristek Dikti yang difasilitasi oleh Universitas Sumatera Utara untuk menjadi sebuah startup. Jadi kita berbasis startup di makanan dan minuman gitu. Jadi di sini kita hadir dengan latar belakang permasalahan para petani daun gaharu yang tidak memiliki nilai ekonomis. Karena memang saat ini petani gaharu masih memanfaatkan hanya gubal atau batangnya saja. Namun daun gaharunya tidak sama sekali dimanfaatkan. Tidak punya nilai ekonomis sama sekali. Dari latar belakang itu kita hadir meriset dari tahun 2008 hingga saat ini kita masih fokus meriset daun gaharu ini bermanfaat sebagai apa. Dan alhamdulillah di 2021 kita glow up dengan brand bernama Wixty, teh daun gaharu dengan kemasan yang siap minum. Jadi kita sebagai inovator memiliki produk inovasi teh daun gaharu dengan kemasan yang siap minum dalam botol. Dalam kemasan hadir di 250 ml seperti itu. Jadi masyarakat kita berikan produk-produk yang baru dan praktis untuk bisa diminum, untuk bisa dibawa-bawa juga seperti itu. Tapi bedanya teh kita dari daun gaharu. Itu harus garis bawahi seperti itu. Dan manfaatnya juga memiliki manfaat yang berbeda juga dengan teh-teh pada sebelumnya. Memang sama, memiliki kandungan antioksidan, tapi dari hasil riset yang kita lakukan, kandungan antioksidan di daun gaharu jauh lebih tinggi daripada daun teh pada umumnya seperti itu. Di samping itu banyak manfaat-manfaat baik untuk kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, mengurangi kadar insomnia, dan banyak lagi manfaat-manfaat yang dirasakan para penikmat daun gaharu seperti itu. Dan sebenarnya kita hadir dari tahun 2021 sampai tahun 2023, selain kita memproduksi sendiri, kita juga masih fokus membantu para petani daun gaharu, baik para petani daunnya maupun petani gubal gaharu. Kita masih fokus membantu bagaimana para petani bisa menghasilkan gubal dengan baik, para petani bisa menghasilkan resin dengan baik. Seperti itu, kita membantu bagaimana teknologi yang baik digunakan, baik dalam teknologi mesinnya maupun teknologi bagaimana membudidayanya seperti itu. Tuh, kita masih fokus di situ dan tidak menutup kemungkinan kita bakal bergerak di bidang yang lainnya gitu seperti itu. Karena memang alhamdulillah nih tahun 2023 kita udah menghasilkan teh yang baru lagi. Iya. Menarik, kita punya teh daun jeruju. Daun jeruju. Iya, daun jeruju. Apalagi nih? Itu yang segera nanti glow up juga. Ya. Nah, itulah perjalanan riset-riset kita dari mulai tahun 2021 kita bentuk ini, dan alhamdulillah tahun ini juga udah terbentuk juga bentukan baru teh daun jeruju, dan insyaallah tahun depan itu bakal glow up. Tapi kita masih fokus di produk inovasi teh daun gaharu yang alhamdulillah udah tersebar di seluruh Indonesia melalui marketplace, dan mudah-mudahan bisa dikenal banyak nih, terkhusus buat masyarakat di Kota Medan. Kayak gitu, Bang. Jadi singkatnya ini produk berasal dari inovator lah. Benar. Produk baru ya. Iya. Jadi dari inovasi menjadi bisnis. Iya, benar. Dari mulai riset di inovasi jadi bisnis. Jadi dari ujung ke ujung ya. Dari ujung ke ujung. Oke. Dan ini menarik ya teman-teman semua, karena biasanya inovator masih terbatas dari penemuan aja. Ya. Dan ternyata di USU sendiri sudah menjadi eksekutor. Membuat produk sendiri juga. Ya, ini kita bawa juga sebenarnya. Ini udah udah ini kita bawa yang kemasan teh celup. Ini udah bentuknya teh celup. Ada dua jenis ya? Ada dua rasa. Serai ya, Bang ya? Rasa serai dan rasa kayu manis. Ada 4 rasa sebenarnya kita. Ada original, jahe, serai, dan kayu manis. Itu udah kita kemas dalam bentuk. Dan yang seperti ini yang kita jual di marketplace. Tapi kalau yang untuk ready to drink itu yang baru kita jual di toko offline. Karena memang tidak menggunakan bahan pengawet gitu. Karena kalau yang ready to drink dalam botol, kita tidak menjamin minuman itu di luar ruangan atau di luar freezer atau showcase lebih dari 1 atau 2 hari gitu. Tidak menjamin, karena kita tidak menggunakan
bahan pengawet sama sekali. Pure daun gaharu murni. Dengan kalau misalnya ada pakai pemanis, kita menggunakan pemanis alami yaitu daun stevia. Nah, makanya teh daun gaharu yang kemasan botol itu kita jamin kalau di dalam lemari pendingin itu tahan selama 6 bulan. 6 bulan tahan. Kalau yang kemasan teh celup itu tahan selama 9 bulan. Bukan berarti 9 bulan udah nggak bisa dipakai sebenarnya. Ya. Bisa, cuman berdasarkan riset kita itu kandungannya menurun. Oh, Jadi kita kan memberikan yang terbaik untuk konsumen. iya. Sama halnya juga yang 6 bulan itu kemasan botol bukan tidak bisa diminum atau udah basi apa segala macam, enggak. Tapi kandungan di dalamnya sudah menurun. Jadi batasnya itu limitnya sampai 6 bulan yang kemasan botol, yang teh celup sampai 9 bulan. Seperti itu. Dan ini teh gaharu sendiri Iya. saat ini produksinya langsung di USU sendiri atau ada pihak ketiga sebagainya? Oke. Kalau itu kita sendiri yang produksi. Langsung ya. Tidak pakai maklon. Iya. Alhamdulillah kita udah semi otomatis. Oke. Alhamdulillah kita udah semi otomatis. Jadi mungkin untuk pengeringan sudah pakai mesin, ada lemari pengering, ya, baru packagingnya ada yang udah pakai mesin juga. Kalau untuk yang botol juga udah pakai mesin otomatis, pengisian botol, Iya, penutup iya. botol, karena memang kita akan memenuhi standar itu untuk sertifikasi. Iya, Oke. karena kita pengennya lebih jauh lagi. Jadi kita sebagai produsen minuman ya dalam kemasan, Ya. mau nggak mau sebenarnya paling minimum itu harus semi otomatis, Iya, tidak iya, bisa iya. manual. Kalau kita mau perizinannya tuh BPOM, Oh, seperti itu ya. seperti itu. Ya, ini Nah, informasi juga nih teman-teman semua. Ya. Dapat informasi lagi Benar. bahwa lewat proses prosesnya, otomasi ini iya, ya untuk semi melakukan BPOM otomatis, ini ya. untuk pengurusannya seminimal mungkin. Kayak kita yang dalam kemasan pengisiannya otomatis, Iya, penutupnya iya, juga iya. otomatis, jadi tidak ada tersentuh Tangan-tangan lagi ya. Iya. Kalau untuk saat ini mesin produksi dari Wixi sendiri kapasitas berapa bang? Kalau produksi Iya. yang teh celup kita produksi sebulan 500 pack. Oh, 500 pack sebulan 500 bang, pack kita produksi sebulan ya? Oke. dengan permintaan juga yang hampir segitu juga. Iya, Alhamdulillah iya, sekarang. alhamdulillah, ya, Iya. ya. Kalau yang untuk kemasan teh celup 100 hari 100 botol kita sanggup. Satu hari 100 botol ya? Iya, kita ready sebenarnya 1 hari karena memang permintaan di Universitas Sumatera Utara aja udah banyak ya. Oh, itu di kampus Di ini kampus ya, alhamdulillah iya. sudah dipakai. Sudah Jadi ya? sudah kalau dikenal lah ya. Sudah dikenal. Di kantin-kantin kampus. Benar. Ya, harus dimulai dari kandang sini dulu lah Iya, bang benar. kan. Ini berapa harganya? Oke. Kalau yang harga di teh celup kita hadir di kemasan 10 Iya, 10 pih, 10 tea bag itu 15.000. 15.000 ya. Terbilang ekonomis dibandingkan dengan daun gaharu atau teh daun gaharu pada merek-merek yang lain. Iya, Ya, tadi menarik ya. Ini kan ditemukan ya, Ya, benar. diinovasi oleh kampus USU dalam Iya, hal ini benar. melibatkan para dosen Dosen ya, dan mahasiswa. dan mahasiswa. Benar. Tadi dijelaskan bahwa ini sudah diproduksi semi otomatis Benar, dengan benar. alat-alat yang cukup bagus lah ya. Bagus, benar. Justru acara ini menjadi menarik Iya. karena ada lembaga yang sudah mumpuni dalam Iya, hal ini. iya, iya. Nanti kita akan dengarkan dari UMKM. Siap, benar. Kira-kira apa kendala yang dihadapi dari penjelasan tadi? Oh, jangan-jangan cara-cara saya memproduksi yang selama ini masih tradisional bisa dibantu juga ditemukan cara-cara terbaru yang lebih canggih lagi, yang lebih up to date ya. Iya. Nah, justru itu makanya kita pertemukan antara inovator dan UMKM itu. Walaupun bidangnya berbeda, ini teh Iya, nanti benar. kakak mungkin berbeda, ibu berbeda. Tapi kan idenya sama, Benar, modernisasi, benar. ya Betul. kan, modernisasi, upgrade gitu ya. Nanti kita akan dengarkan dari kakak. Ini di challenge dulu kakak ini. Wah, ini semi otomatis. Benar. Mungkin kakak lagi langsung membayangkan tadi, duh saya belum semi otomatis. Jangan minder kak. Nanti kita akan mengkonekkan ini dengan pihak misalnya USU. betul. Mungkin nanti untuk keripik lembaga yang mana yang kira-kira relevan dengan itu kita hubungkan supaya dia semi otomatis juga. Misalnya Siap, begitu. betul. Nah, itulah ide Iya. besarnya G2 Expo ini Dan- yang pertama ini. Dan dari ini juga bang, dari USI sendiri udah
mengeksekusi langsung gitu. Iya. Jadi nggak hanya inovasi aja. Benar. Betul, itu juga ya. Itu pembuktiannya. Jadi mereka Ah. bisa mengedukasi itu dari ujung ke ujung. Nah, Oh, iya. iya, benar. Lebih Dulu kan meyakinkan lah gitu. selama ini kan banyak inovasi di kampus Inovasi. itu terduduk di sana, Betul. tersimpan Betul rapi, sekali, ya kan betul. gitu. Hanya sebatas riset-riset Iya, aja. itu ya. Tidak mengalami pahit manisnya perjuangan di pasar. Betul. Gitu. Nah ini kan jelas ya Benar mereka itu maksudnya, Bang. mereka ikut berjibaku di lapangan, Iya, di betul. pasar, ya kan, dan sudah membuktikan. Betul. Gimana penjualan selama 2021 sampai sekarang ini, kira-kira ada pertumbuhan yang signifikan nggak? Kalau dari 2021 sampai sekarang banyak pertumbuhan signifikan. Nah, itu yang kita tunggu Alhamdulillah. kan. Itu Eh, terasa. Terasa ya, Bang, Dari ya? mulai kita dari nol, kita masih nge-branding dan uji pasar, ya, masih memperkenalkan dengan gratis, ya, memberikan tester, ya. sampai di 2020 kita sudah menjadi cenderamata USU. Di 2022 USU kalau misalnya melaksanakan kegiatan cenderamata kita, sampai di 2023 udah kita berani digunakan di masyarakat umum dan segala macam. Itu ya terasa. Dari mulai kita masih produksi 1 hari 5 kotak, 20 sampai sekarang udah sebulan 500. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Berkali lipat ya dalam Iya. tempo 2 sampai 3 tahun 2 ya. sampai 3 tahun. Iya. Kalau Gitu. boleh tahu, Bang, Ah. ada nggak riset dari USU sendiri terkait manfaatnya untuk kesehatan gitu? Iya, itu sebenarnya itu riset kita Ah. memang lebih notabene-nya untuk menurunkan kadar kolesterol. Oh. Satu, iya, menurunkan iya. kadar kolesterol, mengurangi insomnia. Nah, jadi yang susah tidur Cocok kali ya ini ya. itu sudah kita alami. Dosen Iya. kita sebagai inventornya, Ibu Dr. Ridwanti Batubara, kalau beliau susah tidur dan segala macam, minum aja ini Wixty ya. Wixty. Kalau saya kebalik Pak, ngantuk aja. Ngantuk aja. Ada nggak manfaatnya? Gawat makin lama tidur terus Makin nanti. tidur terus. Aduh. Oke. Mengurangi insomnia, jadi mengurangi kadar kolesterol itu baik juga dalam di Wixty ini. Jadi banyak selain itu, dan kita hari ini juga masih fokus karena memang di riset ini kita temukan pengurangan penyakit jantung, kita temukan ya. Iya, iya, Tapi iya, kita iya. masih riset Iya, iya. ya, karena kita akademisi, kita Ya. harus bisa Iya, membuktikan itu. benar, Betul. benar, Benar, sekali, kita Bang. hanya nggak bisa boleh Sepakat. cuap-cuap aja. Nah, karena kalau udah ditagih apa hasilnya? Ya Iya. itulah kita buktikan. Karena kita mengindikasi ada senyawa yang berfungsi untuk memperbaiki penyakit Oh, jantung. Jadi iya, kita iya, 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 uji iya. klinis untuk itu, dan mudah-mudahan hasilnya positif dan bisa bermanfaat. Ya. Nah, gitu. Kalau untuk Wixty seperti itu. Menarik. Menarik sekali ya penjelasan dari Bang Mahendra ini. Dan saya pribadi juga baru tahu, Bang, jujurnya, Bang. Iya, Teh Wixty ini dan dari kayu gaharu gitu. daun gaharu. Daun gaharu. Benar. Ya. Kan karena biasanya kita dengar dari kayu gaharu, Kayunya, wangi-wangian, iya kayunya. benar. Dan ternyata ada pemanfaatan lain menjadi Iya. teh dan Iya. untuk kesehatan pula kan gitu. Iya, Nah, benar. mungkin kita akan diskusi lebih menarik lagi Siap. setelah kita mendengar dari pelaku UMKM sendiri lah. Siap. Dan di sini sudah hadir juga ada Kak Pipin. Ya. Mungkin langsung saja, Kak. Boleh cerita, Kak, gimana, Kak, sebenarnya pengalaman dari Kriken ini, produknya berjibaku di dunia UMKM Kota Medan ini. Baik, saya itu memulai usaha keripik kentang ini di tahun 2019. Oke. Kalau nggak salah November 2019. Bulan Februari udah kita COVID ya. Iya, iya. COVID, jadi kita sempat shock saat itu. Ya. Loh, mau diapain selama ini kita coba canvassing sistem karena kita belum dikenal, Ya. produk baru. Saya melibatkan beberapa mahasiswa yang cantik-cantik, kita poles, kita canvassing di area publik Oh. untuk menarik perhatian Ya. si keripik ini. Karena keripik ini kan boleh dibilang identik dengan murah. Iya, iya. Ya kan? iya. Saya kemas dengan pemasaran menggunakan mahasiswa yang cantik-cantik supaya apa? Supaya harkat martabat si keripik ini jadi naik nilainya. Itu. Oke. Setelah COVID, kita shock nih mau diapain? Selama ini offline kan kita Iya, canvassing. Akhirnya saya kan dasarnya ibu rumah tangga yang bekerja sih dulunya, Iya. bekerja. Tapi saya nggak ngerti IT. Ya. Saya nggak ngerti digital. Akhirnya 2 bulan setelah COVID kita belajar, sama-sama belajar untuk supaya kita jangan mati
usahanya gitu. Hmm. Akhirnya 3 bulan setelah COVID kita coba pemasaran online, semua medsos, media marketplace kita buka di situ. Kita melibatkan semua anggota keluarga untuk membangun supaya marketplace ini pecah telur, Iya, gitu iya, kan. iya, Pertama iya. harus begitu, Iya, gitu. benar. Jadi akhirnya lama-lama terbangun 100 pembeli pertama itu semua dari keluarga. Oke. Supaya apa, kalau marketplace itu dia kalau udah lewat 100 transaksinya, 100 transaksi, Naik ya. bukan naik, dia otomatis diiklankan oleh si Oh, marketplace, gitu. gratis Oke. gitu. Iya, Nah, iya. saya untuk mencapai taraf itu melibatkan semua saudara supaya membeli atau teman-teman yang membeli melalui marketplace. Nah, disitulah akhir pelan-pelan penjualan kami meningkat pesat di masa COVID itu, dan kami menemukan jati diri sebenarnya pasarnya si keripik kentang ini siapa sih gitu. Nah, sebagai informasi, keripik kentang ini ada 3 varian. Rasa balado, rasa original, dengan balado teri. Nah, setelah kami survei ke beberapa customer yang membeli, ternyata mereka menggunakan keripik kentang ini untuk keluarga. Oh, iya, iya, Untuk iya. keluarga. Anak yang di rumah, anak yang nggak mau makan, anak yang suka jajan di sekolah yang nggak tahu bahan bakunya seperti apa. Nah, di situ mereka manfaatkan keripik kentang ini biar anak itu nggak cari di luar, dan ibu pun terbantu karena nggak perlu masak banyak-banyak lagi. Iya, iya, Nah, iya, itulah akhirnya kami menemukan, oh berarti ini sasarannya ibu rumah tangga, karena kami anggap ibu rumah tangga itu sebagai penentu Ya. makanan Iya, yang iya. ada di rumah. Iya, iya, iya. Kalau udah ibu rumah tangga yang yang bicara, anak kos dapat, mertua dapat. Itu. Jadi kenapa kami pegang ibu rumah tangga gitu. Pengawas Iya, iya. makanan ya di rumah Iya, ya. iya. Yang mengawasi Itulah semua dia. anggota keluarga ya. Ya. Dan berangkat dari mimpi, kami ingin menjadi top 3 oleh-oleh khas Medan. Selama ini luar biasa. Selama ini kita taunya, boleh sebut brand Iya, ya, bolu-bolu Boleh ya. silakan aja. bolu-boluan, ada bika-bikaan gitu. Nah, ada durian-durianan. Nah, kami ingin hadir, kalau mimpinya lebih tinggi lagi, kami ingin menjadi leader di antara Iya, oleh-oleh iya, iya. khas Medan. Nah, untuk itu diperlukan beberapa effort yang besar, Iya. terutama SDM-nya harus kuat. Ya. Yang kedua, teknologi pangan harus hadir, karena kalau menggunakan selama ini kami kan bekerja secara manual. Mesin ada, tapi tidak semua produksi itu menggunakan mesin. Oke. Seperti mengupas kentang itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita jam kerja kita dari mulai jam 7, karena pekerjanya juga ibu rumah tangga kan. Jam 7 sampai jam 2 kita Jam kerja 2 ya. setiap hari. Nah, dari rentang waktu itu mengupas kentang itu hampir setengah hari. Masih manual ya? Masih Pakai manual. cutter gitu. Bukan cutter sih. Apa sih? Alat Oh, pengupas. alat iya, pengupas. iya, iya. Pengupas. Pengupas kentang, Alat wortel pengupas. ya. Saya membayangkan tadi kalau inovator nanti sudah masuk dari karung ini kan, Iya. masukin Langsung. suatu tempat, keluar dia udah terkupas iya. gitu. Iya, Benar. memang seperti itu Pak, karena kami kan kita juga pengen berkembang. Iya. Maksudnya Iya, alhamdulillah. artinya alhamdulillah produk ini, kapasitas produksi kami sudah banyak, habis 200 rata-rata per hari. 200 apa ya. nih? 200 pack 200 per per hari. hari ya. Dan target kami 90% harus laku terjual setiap hari. Setiap hari. Oh, jadi di produksi hari ini diharapkan hari itu juga terjual sebanyak itu gitu. Iya. Oke. Jadi nggak perlu stok. Karena nggak kami perlu- memiliki, kenapa kami ya boleh dibilang percaya diri, Ya. kalau itu laku terjual, kami punya 76 reseller aktif Oh. yang bisa memasarkan Di seluruh Indonesia. Indonesia. Wow, luar biasa. Makanya kenapa produk di rumah produksi kami harus ada, Ya. karena di marketplace itu dagangannya, jualannya harus 24 jam. Iya. Enggak, sekali kita bilang stok habis, itu enggak akan ada orderan. Oke. Nah, Inilah iya, seperti salah itu. satu hikmah COVID. Iya.
akhirnya ibu ini belajar IT, Iya. Benar. Iya, berjualan iya. online, Iya. marketnya langsung berkembang seluruh Iya, Indonesia dan iya, dunia, Iya, iya. 24 jam, Iya. 7 hari benar. seminggu, Benar. terbukti nyata. Otodidak Iya, saya iya. untuk kita kan bagi tugas dengan reseller. Heeh. Tokopedia itu reseller. Ya, Mereka nggak boleh ambil porsinya Shopee karena nanti bertuburkan. Iya, Nggak boleh ada konflik di situ. Iya, Nah, gitu kan. Shopee saya gitu. Nah, akun Shopee dan Instagram saya yang pegang sendiri. Oke. Nggak pakai admin. Karena Nggak pakai apa? admin. Untuk melatih kita supaya kreatif Benar. Ya, terus. ya. Itu kan modal kita untuk berkembang sebenarnya kan. betul, Nah, betul. itu salah satu kenapa saya untuk 2 platform itu saya nggak pakai admin, saya sendiri. Jadi kita berkreasi. Kalau misalnya minggu ini penjualannya, aduh stuck nih segitu-segitu aja setiap harinya. Gimana caranya supaya minggu depan bisa naik? Itulah perlunya kita menjadi admin sendiri sebenarnya. Kita bisa ngulik-ngulik di marketplace itu. Nah, balik ke mimpi kami. Ya, Selain kita harus hadir teknologi di usaha kami ini, dan kami harus memastikan pasokan kentang ini harus lancar. Supply chain ya. ya. Nanti Harus di acara lancar. kita ini akan kita hadirkan juga orang yang sangat ahli Ya. dalam bidang supply chain ini. Nanti mungkin itu juga akan memberi wawasan baru. Iya. Tapi ini sebelum ke sana dulu, tadi kan visinya menjadi 3 besar di Iya, Medan, top oleh-oleh di Medan. 3 besar itu bayangannya berapa paket Bayangannya? ya per hari? Aduh, saya memikirkan kami kan lagi mengistilahkan kalau dengan reseller ini kita apa sih kayak gurita di bawah bergerilya di bawah gitu Iya, kan reseller ini kan. Untuk saat ini dengan pekerjaan manual kami bisa memproduksi 200. Nah, Kalau teknologi hadir Nah. bisa 1000 satu hari. 1000 per hari. Oke. Dan 5 kali lipat ya, gitu 5 ya, kali lipat, gitu. 5 kali lipat. Sebenarnya itu mimpi, memang kita semua bermimpi ya. Mimpi ibu tadi menjadi 5 kali lipat. Tapi saya yakin dengan melibatkan timnya Iya. USU, Iya. jangankan 5 kali lipat. Iya, benar. Jangan-jangan 20 kali lipat. Iya. Ya, gitu. Ya, begitu. Tadi Ibu cerita tentang mengelola akun gitu ya. Sebenarnya dengan pemahaman yang lebih tinggi lagi, nanti akan ada juga orang IT nanti yang kita libatkan. Ibu tidak perlu khawatir Iya. akunnya itu akan bermasalah. Sekarang ada namanya artificial intelligence, ya kan? AI ya, AI. Dengan AI ini nanti Ibu jangan-jangan tidak perlu lagi menyentuh akun itu, bisa jalan secara otomatis, tapi safety bagi Ibu, itu kan akan memudahkan. Yang tadinya waktu Ibu 2 jam untuk otak-atik akun setiap hari, bisa Ibu gunakan ke salon, santai. Kira-kira begitu. Itulah hebatnya teknologi yang kita harapkan nanti bisa Ibu akses ya. Semoga melalui acara G2 ini hal-hal seperti ini bisa terkomunikasikan dengan baik dan bisa dieksekusi. Tidak hanya bicara di forum seperti ini atau di expo nanti, tapi itu ditindaklanjuti tahap demi tahap sampai impian tadi minimal tadi 5 kali lipat itu bisa tercapai. Gitu. Itu tujuan acara ini gitu. Makanya kami sangat menyambut baik ya. Begitu dengar ada expo gitu, saya orang yang pertama daftar dan mengajak teman-teman. Wow, kami luar tahu. biasa. Antusias. Karena sudah merasakan ya manfaat. Iya, Ternyata iya. kalau kita belajar, Iya. hasilnya itu langsung ya. Apanya nyata ya, Iya, nyata iya, terlihat. iya, Ternyata benar. belajar itu sangat membuat kita lebih maju. Dan nggak mengenal usia sebenarnya. Dan tidak mengenal Iya, usia benar. gitu. Nah, ini juga teman-teman nanti yang lain yang belum memakai teknologi informasi, ini menantang. Ibu ini Iya, sudah iya. membuktikan Iya. belajar selama Covid ternyata Iya, benar. menghasilkan sesuatu yang Iya. positif bagi keluarga, bagi ibu dan keluarga kan Iya, gitu. benar. Dan ini juga bisa kita terapkan, bisa juga menjadi contoh buat teman-teman yang lain, bahkan yang belum punya usaha pun. Iya, benar. Ya kan? Iya. Mungkin selama ini pernah bermimpi bikin apa Bikin gitu, usaha. bikin usaha. Di acara ini nanti datang ke sana. Nanti bisa bicara. Kita juga ada nanti acara talk show Talk ya, show, ya ya. kan? Ada business Business matching. matching, Ada beberapa acara nanti selain expo-nya sendiri, di mana setiap orang yang datang itu terinformasikan apa yang terbaru. Bagaimana kita harus menghadapi tantangan baru ini, cara berbisnis yang baru ini,
yang serba online, serba IT ini, kita harapkan teman-teman di Sumatera Utara itu bisa mengadopsi itu ya. Karena di Sumatera Utara kan banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Iya, benar. Bahkan sesuatu yang tidak terpikirkan sekalipun tadi daun gaharu. daun Iya. gaharu. Jangan-jangan nanti ada lagi daun yang lain, Benar. kata pohon yang lain. Daun beringin. Daun beringin. Iya kan, betul Bisa gitu. aja, iya. Ternyata manfaatnya untuk obat pula Obat kan pula, ya. gitu. Ya, kan gitu. Ini akan sangat menarik. Ini baru 2 orang loh yang Iya, kita bicara ya. Lah, Baru 2 orang. kalau 100 saya nggak bisa bayangkan betapa banyaknya, betapa kayanya kita di Sumatera Utara. Sebenarnya. Gitu. Kok saya jadi moderator ya? Asik. Karena Asik ya? tadi dari Bang Hendra juga jelaskan bahwa dari pohon gaharu daunnya selama ini dibuang Iya. jadi bermanfaat Ya, gitu. Bermanfaat. Dan dengan kalau saya dari alam langsung ya Bang ya, belum alam ditanam langsung, ya? belum Ah. ditanam. Jadi bahan dasar kita ambil dari Mandailing Natal. Itu dari lahan milik warga di lereng di lereng Gunung Sorik Marapi. Jadi itu tanamannya sekitar tingginya itu kalau daun pohon gaharunya sekitar 20 sampai 30 meter. Itu tumbuh alami tanpa dibudidaya, tanpa ditanam sama warga. Jadi kalau kami ke sana tim riset kita ke sana, ya masuk ke hutannya. Oke. Masuk ke kawasannya, masuk ke hutan-hutan warga, baru kita lihat Wah, tumbuh. Berarti tumbuhannya. sehat ya, jalan-jalan Sehat. di hutan ya. Jadi di sana ada sekitar kalau di Berapa kita hektar tuh Bang kira-kira Bang? wah enggak. Wah, itu yang kita bayangkan. Hah. Abang bayangkan berapa hektar kan? Sebenarnya pohonnya itu hanya 3 aja. Karena Serius. lebat ya, Lebat. ya. Besar. Dan tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Itu cuma 3 satu desa. Subhanallah. Itu cuma 3 satu desanya. Ya. Itu kita cuma punya 3 satu desa. Dan itu ukuran pohonnya 20 sampai 30 meter. Jadi kita bekerja sama dengan pihak desa, pemuda desa BUMDes untuk bisa menjadi mitra kita. Mitra desa ya. Ya, dulu kita 2021 kita ambil ke sana langsung. Heeh. Kalau ngambilnya kita nggak bisa berdiam atau kita diemin dulu. Dari Medan kita harus PP langsung ke Madinah. Sama. Karena langsung diproduksi. Langsung diproduksi, harus langsung diproduksi. Kalau enggak dia bakal busuk dan menguning. Oh. Luar biasa tuh Bang. Berapa hari setelah dipetik harus diproduksi? Langsung. Harus langsung. Iya, Oh. jadi nggak boleh berdiam 1 hari. Oh. Makanya kita ambil, misalnya kita ambil pagi jam 10, kita jam 10 pagi besok kita harus sudah di Medan. Itu kita 2021. Mungkin kita harus bekerjasama dengan produsen drone. Produsen drone bawa ke tempat kayak gitu. Di mana di titik apa ini? Iya, Bang? ya dia udah otomatis nanti tahu dia di titik mana ngambil. Langsung dibawa ke Medan gitu. Wah, Nah, itu. itu. Dan itu 2021 kita alami. Iya. Kita beberapa kali ambil ke lapangan langsung. Iya. Karena kebutuhan mendesak, kita harus butuh daun, kita harus ambil langsung. Perjalanan 1 malam langsung kita balik. Begitu ngambil dari Madinah jam 10, kita harus langsung balik ke Medan. Iya. Dan itu kita harus proses langsung. Cuci, pengeringan, baru kita langsung proses penggilingan gitu. Iya. Dan alhamdulillah kalau sekarang kita udah bermitra, kita tinggal kirim aja. Udah mulai terbangun sistem ya. Udah tuh Ya, boleh terbangun iya. sistem. Nah, itu dia. Kalau sudah bicara bisnis mau besar, bangunlah sistem. Benar. Sehingga kita tidak repot lagi. Betul. Tidak terlalu repot ya. Betul. Ya. Di awal-awal boleh lah. Boleh lah ya. Tapi Perintis. jangan selamanya begitu. Iya. Tiap hari perbaikan. Saya ingin mendengar dari kakak tadi, apa sih kendala utama yang dialami di Cricut. proses cricut ini? Sebenarnya masalah kendala kita agak deg-degan kalau musim hujan. Oh, kenapa itu? Karena kentang ya. Ya. Kita kan sumber utama kita dari beras tagi. Beras tagi. Ya, Beras oke, tagi petani tuh, ya. Beras tagi tuh apa sih sering longsor. Ya. Kalau hujan. Oh. Kalau longsor, truk nggak turun. Nah, butuh drone juga. Truk nggak turun Iya. ataupun kentangnya basah sehingga cepat busuk. Oh iya iya Nah, iya itu iya dia. iya. Itu masalah kita sehingga stok yang sudah ada di Medan harganya naik. Oh, Nah, jadi itu harganya naik. masalah- Harga bahan baku ya tidak standar Iya, ya. iya. Nah, ini menantang. Itu masalah Ini kan bagian dari supply chain ya. Benar, Bang, benar, Bang. Bagaimana itu bisa ditangani. Iya. Sebenarnya itu kan udah melibatkan banyak pihak ya, Iya, gitu. iya. Tapi selalu ada solusi untuk itu. Misalnya, yang basah tadi kulitnya kan di luar, Yang termasuk ke dalam juga. Kalau musim Dia hujan. kan kita belinya dalam bentuk rajutan-rajutan begitu Iya. ya.
kalau hujan, dia kan kentang itu dilapisin tanah ya. Oke. Heeh. Oh, di tanah. Tanah Iya kan itu di lembab. bawah tanah, Bang. Sehingga Iya. masuk kelembabnya itu masuk ke dalam tanah. Jadi dalam kentang itu menghitam lingkarannya seperti cincin itu nggak bisa digoreng. Oh, di gitu. kulitnya itu nempelin. Oh, di Begitu dikupas Iya. bagus kentangnya, Iya. tapi di tengahnya itu ada lingkaran seperti cincin, Iya, iya, seperti iya, iya, lembab iya, dia. iya. Lembab, oke. Lembab, Berarti meresap membusuk. ya ke dalamnya. Iya, karena Nah. kentang itu kalau udah ada yang lembab, dia menular ke yang lain. Oh, menular ya. Iya. Di Jadi di itu tempat lembab apa itu gitu? Di rajut Satu itu, rajut. Ya, satu oh, rajut menular itu. ya. Jadi dia busuk banyak. Oh, gitu. Itu permasalahannya. Jadi kenapa kami akhirnya minta diantar dengan distributor itu Oh, iya. 4 hari. Jadi nggak bisa lama-lama gitu. Sebenarnya kalau kering 2 minggu pun tahan. Iya, iya. Iya, Jadi betul, 4 betul. hari yang untuk safety lah, aman. Iya, Cuman kan jadinya sebenarnya cost sih kalau Iya, kayak iya. gitu. Iya, iya. Tapi daripada kita resiko busuk kan. Iya, iya, iya. Iya. Hitung-hitungannya Itu pasti sih. ada lah ya. Itu sih sebenarnya permasalahannya dengan ya ketahanan pangan, ketahanan Iya, iya, produk kami ketahanan ini. Ketahanan produk. Ketahanan produk. produk. Bukan hanya saya, UMKM yang lain yang dia memproduksi keripik Iya. apapun gitu kan. Dia rata-rata ketahanan pangannya paling lambat 4 bulan. Karena kan UMKM itu identik dengan nggak ada pengawet tuh. Iya, benar, kan? benar, iya, iya. Nah, tapi kita tahu di Jawa itu misalnya keripik nangka, keripik apel, Iya, di iya, Malang iya, itu, tahu itu ya. bisa sampai 2 tahun. Tanpa pengawet juga. Aduh. Kita nggak tahu itu, kita belum survei. Nah, informasi itu, ketahanan pangan, teknologi pangan itu yang belum kami terima sih sebenarnya. Bagaimana Gitu. ya? Bagaimana cara memproses supaya daya tahan produk ini lebih lama lagi. Ada Oke. sih teknologi seperti vacuum frying. Oh, Nah, iya. saya mau baru Itu. cerita itu. Nah, Nah, itu yang bisa mengakomodir supaya produk tahan lama, Iya, gitu kan. Makanya bersyukur mungkin kami dipertemukan dengan inovator-inovator yang bisa mungkin mengakomodir supaya kami ini bisa dibantu, disupport Iya, iya. terkait dengan kendala kami itu. nah, nanti akan masuk kita ke teori. Kenapa makanan ini hanya tahan tadi berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Karena pasti unsur yang ada di dalam ini apa saja. Iya, benar. Ya kan? Ini kan bisa di riset Benar. lembaga riset Iya, tadi. iya, Ini iya. kandungan apa aja sih yang bikin dia cepat Iya, tidak layak makan gitu ya. Nah, berarti kandungan itu harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Bukan urusan kita, urusan Bapak ini. Iya, Bapak dan iya. timnya gitu loh, gitu. Nanti ya itulah yang Iya, kami maksudkan bagaimana mempertemukan inovator dengan Iya. pelaku UMKM. Siap. Nanti teman-teman UMKM harus cerita apa kendalanya. Iya. Terbuka saja Iya, diceritakan. Nanti kita pertemukan dengan siapa masalah ini bisa diatasi. Iya. Benar, Nah, benar. benar. mungkin tidak saat itu diatasi, Iya, tapi kita follow up. Kita lanjutkan bahwa ada problem seperti ini. Ternyata orangnya tidak ada di situ. Iya. Kita cari sampai ketemu Siap. gitu ya. Siap. Sampai ini masalah bisa selesai gitu. Maksud saya bukan berarti semua persoalan akan Iya. bisa kita atasi juga, tapi paling tidak kan kita harus Ada berupaya, usaha. berikhtiar untuk itu. Nanti kita akan upayakan. Masa sih se-Indonesia nggak bisa Iya. ngatasi masalah ini Benar, setahap Iyalah, usaha benar, gitu. Ah gitu. Iya, Jadi iya. udah mulai tergambar nih ya. Iya, iya, Tujuan iya, gitu iya, ini iya. udah jelas ya, makin Udah mulai terang-terang. nampak lah. Udah mulai nampak ya gitu. Apa dah? Jadi Apa tadi kalau ya? gini, Ah, kalau mau cerita sedikit sebenarnya Iya. kalau mengenai ketahanan produk, Iya, iya. sebenarnya kita di awal 2021 kita kan mulai di awal bukan ini, kita mulai di awal yang kemasan. Nggak kita bawa pula ini yang kemasan ya. Ya. Karena hari ini sebenarnya hari libur ya, libur kita produksi ya. Nah, kan kita yang kemasan itu banyak kendalanya. Karena kita dulu di 2021 kita masih manual. Ya, kita masak manual, Ya. kita masukin manual, terus kita packaging manual. Terkontaminasi. Banyak Iya, terkontaminasi. iya, betul. Satu, banyak terkontaminasi. Kedua, bahan yang kita gunakan di awal kita masih menggunakan yang namanya gula tebu, gitu kan. Oke. Kita masih gunakan itu. Ternyata kita pelajarin, banyak kita berkoordinasi dengan para dosen, banyak kita berkoordinasi dengan para pebisnis, terutama untuk mengenai ketahanan pangan ya, tahanan produk. Ternyata memang betul yang dibilang Pak Togar tadi,
bahan yang kita gunakan di dalam itu sangat mempengaruhi. Ya. Makanya kita lebih tahan minuman kita yang di dalam botol itu tanpa gula daripada menggunakan gula. Ya, betul. Itu jauh lebih tahan. Ketika kita beralih ke semi otomatis, bahkan banyak tuh hal-hal yang biasanya kita pegang tidak kita gunakan, bahan itu akan produk itu akan jauh lebih lama. Nah, itu yang kita alami dari fase kita mulai 1 hari aja di kulkas udah berbuih tuh. Iya. Nih. Itu kita alami sebenarnya. Nah, kita belajar dari situ, ternyata banyak proses-proses yang sebenarnya harusnya steril semua, dari mulai kemasannya harus steril, tempat produksinya harus steril, ruangannya harus steril. Nah, itu kita alami di awal. Makanya kita belajar ke sekarang kita harus pakai semi otomatis. Penggunaan bahan kemasan harus disteril terlebih dahulu, menggunakan tempat sterilisasi. Baik, nggak hanya packaging aja, bahan-bahan seperti misalnya kalau kita menggunakan bahan-bahan stainless itu harus kita sterilkan dulu. Ya, itu kita harus sterilkan dulu. Makanya kita baru menjamin sekarang 6 bulan di dalam kulkas. Seperti itu. Makanya kita sekarang beralih ke daun stevia alami. Untuk mengurangi itu. Nah, mungkin kalau kita pandangan kita bahan-bahan yang digunakan Kraken masih punya bahan-bahan yang mengandung hal-hal misalnya bisa menyebabkan pertumbuhan itu tadi. Pertumbuhan organisme di dalam bahan itu. Itulah yang menyebabkan ketidaktahanan produk itu. Nah, kita kalau mau ngomongin soal itu banyak sih faktornya. Kita harus pelajari SOP-nya dulu nih. Misalnya ibu ngupasnya gimana, baru ngirisnya juga gimana, gorengnya gimana, itu harus kita pelajari dulu. Baru kita dapat nih mana sih sebenarnya proses yang harus benar-benar steril untuk menjamin produk ini bisa tahan lama. Nah, itu butuh waktu lah ceritanya, karena kita memang kalau kita sendiri kita akui kita memang dari nol sampai di awal kita masih tahan sehari nih minumannya. 2 hari udah berbeda rasanya. Bingung kita kan? Tapi ya itulah kita belajar. Kalau kita sendiri yang belajar ya taunya lebih dalam gitu daripada kita belajar dari orang lain. Langsung. Karena merasakan langsung. Nah, mungkin kedepannya kita bisa sharing nanti sama Ibu Pipit seperti apa sih sebenarnya yang seharusnya produksinya seharusnya seperti ini, seperti ini dan seperti ini gitu. Makanya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini nggak sampai di sini aja, nggak sampai di sini aja, benar ya. Makanya emang gitu expo-nya mempertemukan. Ya mudah-mudahan, apalagi nanti kita dipertemukan dengan 100 UMKM dan 10 inovator dengan lembaga-lembaga yang ada di gitu expo. Seperti itulah ceritanya bang, kalau untuk produk kita. Karena emang cukup banyak yang menjadi kegelisahan lah UMKM, terutama terkait ketahanan pangan ini. Betul. Dan alhamdulillahnya dari Usu Enterprise sendiri sudah banyak menciptakan inovasi-inovasi lah supaya kebutuhan UMKM ini terjawab. Dan dari gitu Expo sendiri ingin memfasilitasi dan mempertemukan lah terkait. Jadi kami berharap sebenarnya dari sini ya usulan punya harapan besar akademisi untuk meneliti lah uji klinis kita bilang terkait dengan industri perkeripikan, karena minuman dengan keripik itu berbeda. Berbeda. Kalau keripik gorengan dia nggak jauh-jauh dari minyak. Itu yang menjadi sumber sih sebenarnya ketahanan produk kita gitu. Kalau di Jawa itu kita bilang udah mereka nggak pakai minyak lagi, dia sistem oven, seperti itu gitu. Tapi saya coba nih, karena kita kan sebenarnya belajar bukan dari akademisi, belajarnya otodidak gitu hanya by pengalaman. Belajar, gagal coba lagi, coba lagi. Seperti error kan? Langsung praktek ya bang. Pada saat kita coba pakai oven, itu ini hasilnya cantik, tapi rasanya berbeda gitu. Pasti. Rasanya berbeda gitu. Jadi ada plus minusnya. Nah, dari kedua metode ini kami berharap
perannya akademisi yang Iya. menjembatani Bagaimana dia Kolaborasi seperti lah. apa sih? Iya. Ah, Betul, seperti betul. itu. rasa Gitu. tetap tapi tanpa minyak. Benar. Tahan lama. Apa yang harus ditambahkan? Benar, Iya. itu PR kita bersama Iya. sepertinya. Karena memang kalau kita ada beberapa rekanan kita ya, rekanan startup kita yang beliau juga Iya, keripik pisang. iya. Ya. Beliau memang digoreng, Mm-mm. tapi setelah itu di oven Iya. untuk memperkuat rasanya. Iya. Nah, itu mungkin nanti bisa kita pertemukan ya. Iya, benar. Kita bisa pertemukan. Ya. Memang kita hadir di sini minuman, tapi ya mudah-mudahan Iya, di USU iya. juga Itulah ada yang tuh. yang diharapkan Benar. sebenarnya. Iya, Nah, benar. jadi di USU itu banyak sebenarnya produk, nggak cuma hanya minuman. Ada cookies, Ya. ada bolu, baru ada produk-produk teknologi, mesin dan segala macam, ada produk keripik juga gitu kan. Ya itu mudah-mudahan kita bisa pertemukan. Gitu. Ya, dari dua produk ini sudah harus saling bersinergi. Benar. Iya. Yang pertama, kita makan keripik karena ada minyak goreng Iya. mengandung kolesterol. Betul. Datanglah si teh ini, Iya, untuk habis makan menurunkan- keripik, Makan minumlah ini. teh ini. Untuk Jadi menurunkan Untuk menurunkan kolesterolnya. betul sekali. Itu baru Jadi- 2 UMKM, belum belum 100 100. UMKM. Kita bisa Jangan-jangan kerjasama nih, Betul. bundling produk. bundling produk. Nah, gitu. Jadi yang kita harapkan sebenarnya kan selama ini kendala kita adalah tergerusnya devisa kita karena bahan makanan impor. Oh, Ya. Kita impor beras, impor gandum yang sekarang lagi banyak disorot. Iya. Nah, pemerintah juga baru-baru ini menyatakan ngapain kita harus makan beras. Ya. Ah, ternyata makan kentang juga bisa bikin kenyang, katakanlah begitu. Dan sumber-sumber pangan yang lain. Nah, ini akan banyak sekali di Sumatera Utara khususnya sumber makanan kita sebagai pengganti beras. Iya. Ah, bagaimana menginovasi ini semua? Model seperti ini nanti jadi role model ya, abang dan kakak berdua. Ternyata dari alam kita Iya, betul. bisa memberi manfaat untuk semua kita di sini, bahkan untuk keluar Sumatera ya, Sumatera Utara gitu. Itu baru yang dua ini. Iya. Berarti jangan-jangan masih banyak lagi Iya, yang benar. bisa kita gali nih. Iya. Saya baru lihat di video ternyata andaliman itu di China sana Mm-mm. mahal sekali ternyata, Ya. jutaan per kilo. Ya. Padahal di sini di bawah 100.000 per kilo kan gitu. Nah, kita ini menantang juga. Ada lagi bahan-bahan yang lain. Jangan-jangan nanti pelepah pisang juga bisa dipakai untuk makanan. Benar. Ya, di Sumatera Utara ini banyak kebun sawit. Sekarang yang dipakai itu bahkan sampahnya cangkang, Iya. ampas, perasan, itu ternyata diekspor. Nanti jangan-jangan daunnya juga bisa kita jadikan bahan makanan. Benar. Dan seterusnya. Nah, kita mau coba ini semua sehingga tadi pengertian ketahanan pangan sebenarnya bukan yang berapa lama ditahan gitu. Iya. Tapi bagaimana kita di Sumatera Utara dan Indonesia umumnya bisa bertahan tanpa mengimpor bahan makanan. Itu arti ketahanan pangan sesungguhnya benar. gitu. Nah, dengan inovasi-inovasi yang ada ini, kita kembangkan lagi, kita upgrade dari sisi teknologi, pengolahan, kemasan, marketing, pengirimannya, apa namanya tuh, Ekspedisi. Packaging. ekspedisi, Ekspedisi ya. ekspedisi gitu ya. Itu semua kita kemas sehingga menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih cepat, lebih tepat, kualitasnya lebih bagus, Siap. kita jadi lebih sehat. Bayangkan betapa kayanya kita di Sumatera Utara. Betul, Ya, betul kan? sekali. Nah, kita berharap start yang pertama ini, G2 pertama ini menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang di Sumatera Utara untuk melakukan inovasi lebih banyak lagi gitu. Bukan hanya kita, teman-teman kita masih banyak di luar Benar. yang mungkin lebih mampu, lebih inovatif. Kita nanti akan pertemukan, bangun jaringan di antara kita semua dengan itikad baik sehingga Sumatera Utara ini bisa menjadi lebih kuat, menjadi provinsi yang paling banyak menemukan makanan pengganti beras dan gandum itu yang sangat mahal itu, yang sekarang lagi naik-naiknya dengan bahan sumber makanan yang lain gitu. Oke, kira-kira begitu. Saya selalu ke ini ya, ke tujuan G2 kita, Benar, tujuan benar. apa kita, dan baru kali ini kita pertemukan dua pihak ini langsung begitu banyak terinformasi ya. Benar. Kita tercerahkan gitu ya. Siap. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Benar, gitu. benar. Iya, Mudah-mudahan. dan ini momen yang bagus lah ya, Ya, Bang, ya, dari ya. G2 Expo ini. Dan lewat rangkaian-rangkaian acara yang akan kita lewati dari podcast, nanti juga akan ada webinar. Nah, jadi teman-teman semua baik dari inovator ataupun dari
UMKM bisa memetik ilmu lah Ya. dalam rangka mengembangkan dan akselerasi UMKM sendiri. Mungkin kan ini udah mulai menuju penghujung acara. Oh ya, Jadi saya ingin meminta inilah apa sih yang diinginkan dari pelaku sendiri lah, dari inovator baik UMKM terkait acara ini, harapannya seperti apa? Oke. Dari Dari. Sebenarnya dulu kemarin dengar G2 Expo ada dan membuka pendaftaran ya. Ya. Dan membuka pendaftaran kita langsung tertarik. Karena di situ ada namanya inovasi teknologi dan UMKM. Ya. Karena kita memang terjun dan merasakan di bidang itu semua, inovasi Iya. teknologi dan UMKM gitu. Jadi kita berharap di G2 Expo ini kita mendapatkan gambaran secara luas, jejaring secara luas, bagaimana sebenarnya teknologi, inovasi dan UMKM dijadikan sebuah kolaborasi yang begitu matang nih. Karena memang kita lahir dari inovasi, teknologi dan terjun nantinya Ya. ke UMKM. Begitu juga dengan Ibu, mungkin lahir dari UMKM, Ya. akan menggunakan teknologi dan membuat inovasi baru. Ya, Mungkin ya. ke depannya ya, Hmm. bisa jadi mungkin menggunakan inovasi yang baru. Itulah fungsinya G2 nanti. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Kita dipertemukan itu. Iya, Ya, iya. kita dipertemukan itu di G2 Expo 2023. Kita dipertemukan jejaring dengan yang luas. Para pencipta teknologi-teknologi yang luar biasa sebenarnya. Kita memang saat ini udah menggunakan teknologi, tapi kita masih haus sebenarnya. akan belajar ya. Akan Ya, belajar. Kita ya. masih haus. pasti ada lagi yang lebih baik lagi. Pasti ada yang lebih baik lagi. gitu ya. Itulah tujuan manusia sebenarnya. Iya, Terus iya. belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan kita pertemukan orang-orang yang luar biasa di G2 Expo 2023. Itu harapan kita. Mantap. Oke, mantap. Ya. Mungkin dari Kalau- Bu Pipin? Kalau saya begitu tahu ada G2 Expo, saya langsung ajak teman-teman. Ini seperti mau ketemu jodoh nih kayaknya. Gitu. Langsung Karena berbunga-bunga ya gitu ya. Langsung punya harapan di situ. Iya, iya, iya. Punya harapan karena kami menganggap untuk akses kita ke pemerintah rasanya sudah maksimal. Sudah sih kalau versi kami, tapi Iya. beberapa tahap produksi itu belum kami menemukan gimana sih sebenarnya formulanya. Begitu tahu ada inovator, begitu tahu banyak lembaga-lembaga yang terlibat di sini gitu. Kami punya harapan kayaknya ini business matching bukan hanya untuk pemasaran. Pemasaran itu nggak ada gunanya kalau kita nggak kuat di produksi. Betul. Gitu. Jadi kami pengen pondasi kami di produksi itu kuat supaya orang yakin dan kami juga pede untuk memasarkan secara luas. Itu harapan saya Iya, dari iya, G2 iya, Expo. iya. Siap. Mantap sekali. Ini Luar. harapan-harapan ini bisa menjadi nih Bang, Catatan catatan lah gitu ya. Agar Dan- G2 Expo ini bisa Dan satu menjawab. lagi, kayaknya belum ada nih di Sumatera Utara. Oh gitu Inovasi ya. teknologi dan UMKM. Iya benar. Ya. Yang kita alamin dari 2021 ya kita hadir, nggak tahu ya Iya, kalau Ibu iya. Pipin mungkin 2019 Iya. sudah ikut-ikut Expo. Yang selama ini mungkin Expo ya pameran, Iya. UMKM, Iya. UMKM. Jualan gitu ya. Jualan, ya jualan. Yang kayak dibilang Bu Pipin tadi, mungkin pemerintah udah maksimal lah ya. Maksimal ya. Ada dimediasi, diwadahin. Iya. Cuman hanya sebatas itu, tindak lanjutnya seperti apa Ah. gitu. Itu yang belum kami temukan. Semacam sih ada sebenarnya. missing link ya. Ada Iya. tidak Ada missing link. Iya, betul, iya. betul. Iya, Benar. iya. Ini penggabungan 3 kata yang luar biasa kan, inovasi Iya, iya. teknologi Iya. dan UMKM itu belum ada di Sumatera Utara. Makanya kita tertarik di situ. Oke. Kalau yang selama ini mungkin inovasi aja, inovasi. Iya. Jualan Jualan aja. Ini belum ada nih inovasi teknologi dan UMKM. Itu yang luar biasa dari panitia G2 Expo 2023 dan Terima mudah-mudahan kasih. ya. Mudah-mudahan kami menyambut baik juga kawan-kawan di USU juga banyak yang mendaftar. Ya. Sebenarnya Iya. para inovator-inovator banyak yang tertarik. Kita mengajak ya. Karena kita di dalam satu inkubasi yang sama, kita mengajak teman-teman di USU untuk bergabung di G2 Expo, mengajak biar daftar, Ya. Iya. biar bisa menginfluence juga teman-teman UMKM sebenarnya kayak gini teknologinya. Nah, mudah-mudahan bisa dipertemukan nggak cuma di USU. Ya. Mungkin teman-teman di universitas lain yang punya inovasi, Ya. mungkin bisa jadi nih teman-teman dari ITB yang saya lihat kayaknya bakal datang tuh. Ya. Para produk-produk inovasi dari ITB. Kalau saya lihat ya, Ya. di Instagram G2 Expo kayaknya bakal datang. Saya tertarik, sangat tertarik. Kalau ngomongin soal inovasi teknologi dan UMKM, mudah-mudahan dipertemukan di G2 Expo ya. Amin. Itu sih kalau dari kita. Mungkin dari Bang Togar gimana Bang? Oke, menarik sekali ya perbincangan kita sore hari ini. Saya
surprise. Ternyata baru pertama kali kita adakan podcast ini, kita sudah mendapat informasi yang luar biasa. Sehingga seperti saya ulangi lagi ya, tujuan dari G2 Expo ini adalah bagaimana kita melakukan mengkomunikasikan antara penemuan-penemuan teknologi inovasi produksi khususnya dalam bidang agri ya, agri food ini, mulai dari bahan baku, pengolahan, permesinan, memilih alat yang tepat, bahkan tadi sterilisasi, diproduksi, standarisasi lah katakanlah begitu ya, kemasan, jaringan logistik, marketing, sampai after sales-nya itu semua terstandarisasi. Idealnya begitu ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai itu setahap demi setahap tentunya. Dan ini terus kita tularkan ke sebanyak mungkin teman-teman kita UMKM, sehingga dampaknya itu bisa dirasakan baik oleh kita pelaku maupun masyarakat Sumatera Utara, bahkan pemerintah, bahkan negara ini bisa merasakan manfaatnya. Harapan kita begitu. Terima kasih abang dan kakak yang sangat luar biasa ya, atas kehadirannya, atas pencerahannya juga. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih. Tetaplah suarakan acara ini supaya semakin banyak orang yang ikut menghadiri dan ikut terbantu ya, terinformasi apa-apa yang menjadi isi acara ini, sehingga acara ini menjadi lebih berguna lagi. Gitu, Bang Dendi. Terima kasih atas closing statement lah ya, bisa dari narasumber kita baik UMKM inovator dan dari Ketua Panitia G2 Expo, dan saya sendiri pada sore hari ini ingin undur diri juga. Dan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, dan semoga teman-teman semua yang menyaksikan acara kita ini merasakan manfaatnya dan terus menggali informasi lebih dalam, karena rangkaian Expo gitu bukan berhenti di hari ini aja ya. Minggu depan akan ada podcast lagi dan akan ada webinar juga, dan harapannya teman-teman yang lain juga bisa ikut. Dan semoga acara ini bisa menjadi motor penggerak UMKM dan inovator di Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast kedua. Terima kasih.